Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Di sini ada Acer ya. Di sini Acer Z476. Nah, ini kendalanya adalah lelet ya, karena ini masih menggunakan harddisk. Jadi speknya adalah Intel Core i3 generasi 7, RAM 4GB dan harddisk 500GB. Nah, ini sama yang punya. Ini yang punya itu temen ya, temen kuliah dulu ya, rekan ya. Jadi ini laptop ya, ini saya bersihkan dulu karena berdebu banget ini ya. Iya, kita bersihin dulu lah ya. Ya nggak apa-apa, ini bersihin biar awet gitu kan, dibersihin gini gitu ya, keyboard gitu kan. Nah, jadi ini punya temen katanya lelet banget, katanya mau di-upgrade SSD. Nah, tadinya dia itu mau gantinya SSD-nya pakai SATA, dia taunya SSD SATA. Padahal saya bilang di sini kalau tipe laptop ini bisa support M.2 ya. Jadi kita kali ini di video ini kita akan menambahkan atau upgrade SSD M.2 SATA ya, bukan NVMe tapi SATA, karena laptop ini hanya support M.2 SATA. Jadi jangan salah beli ya, untuk tipe laptop ini adalah M.2 SATA. Yang pertama kita lakukan, kita bongkar dulu casingnya dengan cara membuka semua baut-bautnya ini ya. Setelah terbuka, kita tarik DVD-nya, baru kita congkel ya casingnya ini menggunakan alat pembuka. Bisa kalian gunakan dengan clipper ya, clipper gitar yang sudah ditipiskan, atau bekas ATM, bekas kartu kredit, atau bekas kartu SIM ya. Kalau saya membuka dengan alat pembuka ini ya. Congkel semua sisinya pelan-pelan ya, jangan sampai salah ya. Setelah selesai, kita tinggal angkat, tarik seperti ini. Nah, tapi sebelum kita upgrade, saya minta sawer dulu ya. Caranya gampang banget, tinggal kalian klik di deskripsi, klik link sawerannya, kemudian kalian isikan semua yang di situ, pilih metode pembayaran, selanjutnya akan dialihkan seperti ini, dan klik lanjut, dan yang terakhir tinggal bayar. Oke, buat kalian yang sudah nyawer, terima kasih banyak. Yang belum nyawer, tetap bantu subscribe dan share video ini ya. Ini yang pertama kita lakukan adalah melepas dulu baterainya, karena takutnya terjadi konslet. Lebih baik kita lepas dulu baterainya. Atau kalau misalnya nyoba langsung pasang juga nggak apa-apa ya, tapi takutnya sih ada apa-apa gitu kan. Lebih baik kita putuskan dulu baterainya. Nah, ini dia. Jadi dia sudah beli di online shop. Ini di sini tulisannya M.2 SATA ya, bukan M.2 NVMe. Dia udah beli sendiri, saya tinggal pasang dan install OS dan program-program lainnya. Nah, seperti ini ya. Cara pemasangannya gampang banget ya. Tinggal colokkan ke port yang sebelah sini. Jadi ini tipenya adalah M.2 SATA. Nah, seperti ini ya. Colok seperti ini. Nah, kita akan baut ke bawah situ ya. Kita lepas dulu bautnya ya, lupa saya belum lepas bautnya. Nah, ini terjadi ya, jadi dudukannya ini ikutan terlepas ya. Ini harusnya ini bautnya aja yang dilepas ya. Ini kita akan lepas dulu dari dudukannya ini, kita gunakan bantuan tang ya. Jadi dudukan bautnya ini bisa dipindah-pindah sesuai dengan ukuran M.2 SATA-nya itu panjang apa pendek. Karena ini panjang, kita gunakan di paling yang ujung belakang ya. Kita gunakan tang, kita lepas bautnya ya, yang kecil ya. Nah, dudukannya ini kita pasang kembali pada posisi yang paling ujung, karena kita gunakan M.2 SATA yang ukurannya panjang ya. Karena ada juga M.2 SATA yang pendek. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan ukuran M.2 SATA yang kita beli. Seperti itu ya. Selanjutnya kita tinggal colok seperti ini dan kita pasang bautnya yang kecil tadi itu ya, jangan sampai hilang ya. Nah, sudah. Jadi ini adalah M.2 SATA, ini harddisk ya. Biasanya kalau misalnya laptop jadul, kalau mau upgrade harddisk dan gak ada colokan M.2-nya, biasanya harddisk ini dipasang ke DVD. Nah, sedangkan SSD-nya menggunakan SSD SATA yang bentuknya kotak seperti harddisk seperti ini ya. Nah, tapi karena ini ada portnya M.2 SATA, jadi kita sarankan pasangnya yang M.2 aja ya, karena lebih kenceng pastinya ya. Selanjutnya baterai kita pasang lagi.
ya, kita baut. Jadi sebelumnya teman saya itu kalau dia mau upgrade SSD, tadinya mau dibelikan SSD SATA yang kotak gitu kan, yang bentuknya kayak harddisk itu kan. Saya bilang kalau itu Gen 7 atau Gen 7 ke atas itu biasanya ada soket M.2 SATA-nya ya. Bahkan kalau misalnya gen yang terbaru itu sudah mendukung NVMe gitu ya. Jadi perhatikan, kalian cari informasinya di internet, apakah sudah support NVMe atau hanya M.2 SATA. Kalau M.2 NVMe itu lebih bagus karena kecepatannya lebih berkali-kali lipat daripada M.2 SATA. Sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini. Kita pasang lagi kembali casingnya, kita rekatkan ya. Sampai rapat kembali, dan selanjutnya kita akan pasang kembali baut-bautnya ya. DVD-nya jangan lupa kita colokkan. Kita pasang bautnya ya. Oke, semuanya sudah selesai, tinggal kita coba tes, kita hidupkan ya. Kita akan masuk ke BIOS dulu, apakah sudah terdeteksi di BIOS. Kita sudah ambilkan ini USB installer Windows-nya, karena OS yang ada di harddisk nanti kita akan nonaktifkan ya. Kita tidak hapus partisi Windows yang sebelumnya di harddisk atau Windows OS-nya, hanya kita akan hapus boot manajernya, jadi sehingga dia tidak akan booting ke harddisk. Jadi nanti kita akan install OS-nya di SSD dan kita akan hanya aktifkan bootable-nya di SSD. Jadi hanya bisa loading Windows di bootable atau loading Windows di SSD M.2-nya. Ini ya sudah terdeteksi PCIe SSD are present. Nah, seperti ini ya. Sudah terbaca juga. Di sini boot priority-nya kita ubah ya. Nah, ini udah UEFI, kemudian kita pilih boot priority-nya. Kita coba klik ini, ternyata ini salah ya. Kita pilih di bagian boot. Kita pindah boot priority-nya ke flash disk kita yang sudah colokkan tadi. Kemudian boot 2-nya, boot option 2-nya kita disable aja. Ya, kita disable aja biar dia tidak mengganggu gitu ya. Ini kita disable, selanjutnya yang ketiga juga disable. Oh, ini salah nih, disable ya. Nah, jadi hanya satu ya. Selanjutnya kita tinggal save dan restart. Kita tunggu sampai laptopnya akan meload Windows installernya di flash disk ya. Oke, baik ya. Di sini bagian partisi kita pilih custom. Selanjutnya kita hapus partisi boot manager atau bootloader yang ada di harddisk ya. Jadi biar gak loading Windowsnya yang di harddisk. Jadi ini ya, ini SSD-nya. Kemudian kita hapus partisi recovery, ukurannya cuma berapa ratus MB. Kemudian partisi sistem yang hanya berapa ratus MB ya. Jangan salah hapus ya. Jangan salah delete. Kemudian Microsoft Reserve itu kita juga hapus. Nah, dengan begini Windows yang ada di harddisk tidak akan bisa di load lagi ya, tidak akan bisa dipanggil lagi. Jadi kita akan install di SSD M.2 SATA maksud saya, yang ini ya, yang paling bawah ini. Selanjutnya kita installnya di NVMe-nya, maksud saya SSD-nya. Kita akan install Windows-nya di SSD-nya. Oke, sudah berhasil diinstal. Di sini saya uji coba kecepatan harddisk menggunakan Crystal Disk Mark ya. Di sini terlihat kecepatannya seperti ini ya. Ya, kecepatan SSD SATA ya seperti ini ya. Beda lagi dengan NVMe, dia sampai 3000 MB per detik ya, sampai 3 GB per detik. Sedangkan ini hanya 500 MB per detik. Ya, ini sangat wajar dan ini sudah cukup lebih baik daripada harddisk. Kita akan coba tes, kita hidupkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk load sampai ke desktop ya. Kita tunggu. Yang tentunya ini pasti akan lebih baik daripada harddisk sebelumnya, karena harddisk sebelumnya ya, begitu laptop ini di sleep, dia bangunnya lama gitu ya. Mantap ya, langsung masuk ke lock screen dan desktop. Pokoknya ya, buat kalian yang ingin upgrade, silahkan upgrade. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe.